Halo Sahabat Suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Gini amat ya ternyata punya pacar berondong. Manjanya gak ketolongan. Ya, tapi seru kan? Di sini cuman ada kamu. Lo udah senyaman itu kan? Apakah ini yang dinamakan jodoh? Tapi kita rahasiain dulu ya hubungan kita. Kamu gak apa-apa kan kalau kita backstreet dulu? Sudah pasti aku nggak sendirian. Dan kali ini aku sama Kak Tajana Safira dari Tiba-Tiba Berondong. Boleh say hi dulu Kak? Hai, halo. Nah mungkin boleh kali ya untuk kasih tahu ke Sahabat Suara. Perkenalan dulu dan Kakak nih di series ini berperan sebagai apa? Iya, halo semuanya. Aku Tatiana Safira dan di series Tiba-Tiba Berondong aku berperan sebagai Bella. Jadi Bella itu adalah seorang dosen. Dia itu sosok yang sangat perfeksionis, rasional, dan terlihat bahagia hidup sebagai perempuan yang single di usia 35 tahun. Tapi sebenarnya di balik itu dia punya banyak banget trauma di masa lalunya yang bikin dia itu menutup hatinya dan sangat berhati-hatilah dalam urusan percintaan gitu. Emang independent woman ya untuk saat ini. Nah sebenarnya kasih tahu dong ke Sahabat Suara, kira-kira tuh cerita si Tiba-Tiba Berondong tuh seperti apa sih? Nah, kalau untuk ceritanya, seperti yang tadi aku bilang, Bella kan sosok yang sangat perfeksionis, rasional, independen. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dia punya sendiri. Nah, seketika kehidupan dia itu berubah di saat dia bertemu dengan seorang langit lewat dating apps. Dan yang bikin tambah heboh adalah ketika dia mengetahui bahwa langit itu laki-laki yang umurnya jauh di bawah dia. Dan yang bikin complicated adalah karena awalnya kan dia kira ini hubungannya cuma mau main-main aja. Tapi lama-kelamaan mereka malah beneran punya perasaan yang serius buat satu sama lain. Jadi cerita Tiba-Tiba Berondong ini tuh sebenarnya tentang perbedaan usia mereka, tentang tekanan sosial yang harus mereka hadapi, dan juga konflik yang terjadi sama orang-orang terdekat mereka lah. Dan itu yang menjadi ujian terbesar buat mereka berdua, kayak apakah cinta mereka itu bisa melampaui semuanya gitu. Nah mungkin kalau dari yang kata Tiana tadi jelasin, nah sebenarnya apa sih alasan utama kenapa kakak tuh mau ngambil proyek ini? Karena menurut aku ceritanya tuh sebenarnya mengangkat banyak sekali tema yang cukup kompleks, tapi dikemas dengan ringan gitu. Karena pada akhirnya ini tuh sebenarnya romcom gitu. Oh gitu. Nah mungkin kasih tahu dong. Tapi menurut Kak Tatiana sendiri nih, Tiba-Tiba Berondong ini tuh menggambarkan nggak, dan ada cerita unik apa sih yang dibawa dalam series ini? Menurutku ceritanya sih cukup menggambarkan realita saat ini ya gitu. Jujur. Contohnya misalkan terkait karakterku deh, dia kan udah quote unquote berumur gitu, tapi masih single, masih happy, ngejalanin apa yang dia suka. Dan aku ngeliat ya sebenarnya di zaman sekarang banyak perempuan yang seperti itu sih, yang memilih untuk menunda menikah, yang single juga fine-fine aja, nggak masalah gitu. Tapi yang unik dari cerita Tiba-Tiba Berondong tuh sebenarnya kalau buat karakter Bella adalah bagaimana cara dia tuh menanggapi konflik batin yang dia punya gitu, ketika dia tuh takut untuk membuka diri terhadap orang baru, tapi juga mungkin sebenarnya dalam hati kecil dia juga pengen gitu loh punya sosok yang bisa menemani dia, tapi ya bagaimana cara dia tuh harus bangkit dari trauma masa lalunya itu. Nah tapi ini kan emang kita itu tuh ngebahas tentang perbedaan umur yang cukup jauh lah jatuhnya. Nah sebenarnya ada nggak sih yang beberapa adegan itu ternyata tuh relate sama Kak Tatiana sendiri? Kalau untuk adegan yang relate,
Karena aku Santai belum aja. pernah pacaran sama Brondong ya. Iya. Sebenarnya siapa tahu. nggak tahu-tahu banget gitu. Tapi Aha. satu hal yang sempat jadi pikiran buat aku tuh lucu ya ketika ada stigma seputar pasangan yang usianya beda jauh dan terutama tuh kalau perempuan yang lebih tua gitu kan. Iya. Kalau laki-laki yang lebih tua kan itu kadang lebih dinormalisasi Iya, betul. gitu. Padahal sebenarnya ya sama-sama aja gitu kan. Aku sempat mikir apakah karena mungkin ada gender roles yang udah tertanam di kepala orang-orang bahwa ya kalau misalkan pacaran sama yang lebih tua dan laki-laki itu pasti lebih stabil. Padahal ya sekarang perempuan juga udah banyak yang independen, udah punya Betul. peluang yang lebih. Jadi kalau perempuan yang lebih tua kenapa juga gitu. Yes, why not? Mm-mm. Nah, kebetulan kamu tuh main sama Kak Fadi ya? Mm-mm. Nah, ada nggak sih proses pembangunan karakter kalian, terus chemistry-nya seperti apa, terus ada nggak tantangan satu sama lain biar kelihatannya tuh realistis banget? Tapi emang kalau dari yang aku dengar tuh kalian terlihat natural banget ya dalam film ini. Aku sih seneng banget ya ketemu Iya. sama lawan main seperti Fadi gitu. Orangnya menyenangkan banget, jadi nggak ada kesulitan sama sekali untuk bangun chemistry. Salah satu hal yang bikin kita tuh langsung nyambung dari awal adalah kita berdua orangnya sama-sama sangat on time. Dan itu aku respect banget sih. Bahkan Fadi bukan on time lagi, dia orangnya early. Well prepared juga ya. Earlier than early. Misalnya kita callingan jam 7 pagi, dia tuh jam 6.30 udah nyampe lokasi syuting. Jadi itu menurut aku salah satu foundation dari kolaborasi yang menyenangkan lah. Kita punya apa ya, value yang sama, dia juga sangat open untuk diskusi, enaknya ngebawain adegannya seperti apa. Dan tadi kan jauh lebih muda daripada aku ya. Iya. Apa ya, berasa banget sih memang energi dia tuh masih Lebih. sangat menggebu-gebu, tapi itu juga yang bikin aku tuh di lokasi syuting jadi ngerasa semangat, terhibur, karena dia benar-benar ada aja sih kelakuannya. Jadi kamu juga nggak tegang juga ya Kak, kayak aduh takutnya nih anak terlalu pengen sopan di depan aku atau gimana gitu? Enggak sih, dari awal kita lagi persiapan itu aku juga udah make sure kayak kita berdua harus benar-benar nyaman dengan satu sama lain, nggak boleh ada barrier sih, karena kalau Betul. ada barrier ya pastinya jadi akan mempersulit ketika ada di depan kamera. Nah terus sebenarnya tuh kita kepo juga nih, ada nggak adegan yang paling menantang secara emosional, terutama menyangkut stigma sosial dan perbedaan usia? Apa ya? Ada beberapa sih, yang paling aku ingat mungkin kayak ketika karakterku Bella harus menjelaskan kepada ibunya kenapa dia tuh memilih untuk berpasangan dengan langit. Itu cukup dalam sih, dan Oke. aku yakin mungkin pasti banyak orang yang pernah mengalami ada di titik itu gitu. Berarti itu sangat berkesan buat kamu Kak? Iya sih, sangat berkesan. Maksudnya aku jadi ngebayangin juga sih, kayak gimana ya kalau ternyata dari keluarga sendiri mempermasalahkan hubungan kita sama pasangan kita karena usia gitu. Nah, terus menurut kamu siapa sih yang sebenarnya lebih dewasa dalam hubungan Bella dan Langit? Nah, ini pertanyaan yang unik juga sih, karena pada akhirnya menurutku situasional gitu. Oke. Karena ya ada beberapa saat dimana mungkin sebagai perempuan kan kita kadang dibilang emosinya jalan duluan sebelum logika. Itu ada benernya gitu. Tapi kalau dalam konteks series ini aku rasa Langit itu juga tipe laki-laki yang dewasa sebelum umurnya. Jadi biarpun dia tuh usianya muda, tapi yang bikin Bella tertarik sama dia karena dia juga banyak menunjukkan kualitas dia sebagai orang yang punya pemikiran yang dewasa gitu. Oh gitu, dalam karakter ini ya. Tapi ada nggak sih kalian tuh bertukar pikiran biar menunjukkan ada dominan di Bella ataupun Langit di dalam adegan? Ada sih untuk Ada. adegan-adegan tertentu. Tapi intinya sebenarnya yang dibahas sama sutradara juga adalah
harus make sense nih kenapa orang seperti Bella dengan level pendidikan yang dia punya, dengan pekerjaan dia sebagai dosen, itu tuh mau ngejalanin hubungan sama orang yang jauh lebih muda daripada dia. Harus ada suatu kualitas dari langit yang menonjol gitu kan. Jadi yang dimauin sama sutradara tuh juga ya langit harus berusaha untuk menunjukkan wibawa dia dan meyakinkan Bella bahwa aku siap nih untuk jadi pasangan kamu, aku bisa lindungin kamu, kamu bisa ngerasa aman, nyaman sama aku gitu. Jadi kepo ya nanti kita lihat tiba-tiba berondong. Nah, kira-kira dari perjalanan seriesnya tiba-tiba berondong, pelajaran apa yang bisa diambil sama penonton? Wah, ada banyak banget sih. Karena menurutku setiap karakter di series ini tuh punya konflik internalnya masing-masing yang biarpun dikemasnya secara ringan ya, pasti tetap ada yang bisa penonton ambil lah gitu dari journey masing-masing karakter. Tapi kalau dari karakter Bella sendiri, menurutku yang bisa dipelajari itu pertama, cinta itu bisa datang kapan aja, tanpa direncanakan, dan ya kita harus selalu terbuka aja sih, menjaga diri, berhati-hati nggak apa-apa, tapi juga jangan sampai kita tuh jadi menghalangi diri kita sendiri untuk bisa ngerasain cinta. Sama intinya kalau misalkan kita ada dalam suatu hubungan yang contohnya usianya jaraknya jauh, itu kan pasti akan menimbulkan banyak pertentangan dari orang-orang sekitar. Tapi ya itu tuh nggak harus semuanya kita dengar kok. Balik lagi kita harus jujur sama diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan yang udah kita ambil gitu. Betul, gitu ya teman-teman ya. Gitu. Emang kebetulan di sini juga ada yang gapnya tuh jauh. Berarti tapi harus nanti nonton tiba-tiba berondong. Betul. Nah mungkin bisa kalian mungkin Sahabat Suara bisa tonton di platform kesayangan Anda. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye bye. Thank you.